Informasi yang saya dapat, beliau telah mengusahakan semaksimal mungkin, namun dari partai-partai lain masih belum berkenan menerima. Saya mendapat informasi dari sisi yang berbeda, bahkan ada oknum-oknum sebagian besar dari Komisi 3 yang menyatakan ini masih kilometer 50. Nanti kalau sudah kilometer 100 baru kita temui. Ya, mudah-mudahan menuju kilometer 100 keluarganya ada di dalamnya nanti. Ini musibah, ini 6 nyawa anak manusia, ini 6 nyawa anak bangsa, ini 6 nyawa rakyat Indonesia yang direnggut secara paksa, yang sebelum direnggut dilakukan penyiksaan-penyiksaan dengan dibuktikan bekas-bekas luka, foto-fotonya ada, videonya ada. Itu serius sekali, masalah serius, tapi mereka menanggapinya dengan bukan cuma bercanda tapi kurang ajar. Ini wakil rakyat yang dulu waktu mau jadi wakil, sok-sokan jadi wakil itu mengemis-ngemis suara kepada rakyat, menghibah-hibah. Tapi begitu mereka jadi wakil rakyat, sama sekali tidak menolong rakyat yang diwakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Selasa kemarin, Senin kemarin itu keluarga korban KM50 ya, yang kita tahu dibantai, dibunuh, disiksa sebelumnya itu, dan itu terungkap di pengadilan walaupun akhirnya majelis hakim memberikan vonis bebas kepada para pelaku. Itu mendatangi mendatangi DPR yang diterima oleh fraksi PKS ya. Rombongan dipimpin oleh Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Bersama rombongan ada tim lawyers ya, tim pengacara yang selama ini membantu para korban. Kemudian antara lain dipimpin oleh Aziz Yanuar yang kita sudah kenal, dan beberapa kali juga saya sudah wawancara dia tentang berbagai tema ya, termasuk soal KM50, soal Habib Rizik Sihab dan sebagainya. Lalu ada juga Bang Marwan Batubara. Beliau ini adalah sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 syuhada ya. Dan TP3 ini terdiri unsurnya banyak elemen, ada cendekiawan semacam Bang Marwan, ada akademisi, dan ini dipimpin oleh Bang Abdullah Hamahua yang kita sudah kenal reputasinya, integritasnya dalam soal kejujuran luar biasa sekali. Dan saya alhamdulillah masuk dalam tim TP3 ini sebagai mungkin mewakili unsur jurnalis, tapi barangkali yang utama karena saya melakukan investigasi liputan langsung ke lokasi 2 hari setelah peristiwa pembunuhan 6 laskar itu. Dan liputan investigasi saya yang saya muat di Bang Edi Channel itu membawa saya diperiksa oleh Polda Metro Jaya selama 2 hari, hari Senin dan hari Rabu waktu itu, masing-masing mulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Tapi alhamdulillah Allah membantu menyelamatkan saya sehingga saya hanya sebatas menjadi saksi yang diperiksa, tidak seperti kasus yang terakhir tempat dia buang anak ya. Juga ada keluarga korban tentu saja ya, ada Ustadz Syuhada, orang tua korban, dan beberapa keluarga yang lainnya. Tapi yang menarik yang saya mau katakan adalah bahwa pertama, saya memang dihubungi oleh Ustadz Yusuf Martak untuk ikut dalam acara itu, tapi Senin itu saya mohon maaf karena saya waktu itu sudah kandung janji untuk datang ke Solo. Anda tahu Solo setiap Selasa ada sidang di Pengadilan Negeri Surakarta maksud saya. Itu pengadilan tentang Gus Nur dan Bambang Tris di satu pihak melawan kasus ijazah palsunya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Saya kira sebagai sesama orang yang berkhidmat di jalan dakwah, di jalan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, sudah selayaknya kita saling memberikan dukungan, support, bantuan minimal moral. Dan saya berharap saya datang ke sana memberi bantuan, support, dukungan moral kepada Gus Nur
ya kan? Dan alhamdulillah saya bikin beberapa podcast dari sana dan ngobrol dengan Gus Nur serta Bambang Tri dalam sebuah ruangan yang memang disediakan khusus bagi para terdakwa ya di Pengadilan Negeri Surakarta itu. Walaupun ngobrol tidak bisa banyak karena itu di sela-sela istirahat saja. Nah, saudara sekalian, yang kembali ke soal tadi, yang menarik adalah bahwa paparan Ustadz Yusuf Muhammad Martak bahwa tim ini sudah mengirim 4 kali surat kepada Komisi 3 termasuk ke Majelis Kehormatan Dewan MKD ya. Minta audiensi 1, 2, 3 diabaikan, tidak ditanggapi. Bahkan Ustadz Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa ada anggota Komisi 3 yang dengan sangat kurang ajar itu mengatakan ini baru kilometer 50, nanti kalau sudah kilometer 100 kita terima. Kurang ajar sekali. Ini musibah. Ini 6 nyawa anak manusia. Ini 6 nyawa anak bangsa. Ini 6 nyawa rakyat Indonesia yang direnggut secara paksa, yang sebelum direnggut dilakukan penyiksaan dengan dibuktikan bekas-bekas luka, foto-fotonya ada, videonya ada. Itu serius sekali, masalah serius, tapi mereka menanggapinya dengan bukan cuma bercanda tapi kurang ajar. Ini baru kilometer 50, nanti kalau kilometer 100 baru kita terima. Dan Ustadz Yusuf Muhammad Martak marah dengan mengatakan, iya, nanti kalau pada kilometer 100 termasuk keluarga Anda menjadi korban diantaranya. Nah, saudara sekalian, ini potongan video dari pembukaan peristiwa diterimanya tim oleh pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Ustadz Jazuli Juwaini, yang mau meluangkan waktunya bertemu dengan saya dan mau mendengar apa yang saya sampaikan, yang alhamdulillah dengan tulus ikhlas beliau merespon tanpa berpanjang kata. Karena saya sudah menyampaikan apa yang telah kita perjuangkan dan apa yang telah kita lakukan, yaitu dari tim pengacara telah mengajukan surat secara formal kepada Komisi 3 pada tanggal 19 Agustus, namun tidak ada tanggapan. Disusul surat yang kedua pada tanggal 29 September ke Komisi 3, juga tidak ada tanggapan, dan disusul dengan surat tanggal 96 November yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Dewan, juga tidak ada tanggapan. Yang terakhir pada tanggal 8 Desember dikirimkan surat yang keempat yang ditujukan Ketua Mahkamah Dewan, juga tidak ada tanggapan. Dan hal ini telah kami lakukan, yang alhamdulillah dibantu komunikasi oleh saudara kita Habib Abu Bakar Al-Habsyi selaku Komisi 3 dan selaku Sekjen PKS. Informasi yang saya dapat, beliau telah mengusahakan semaksimal mungkin, namun dari partai-partai lain masih belum berkenan menerima. Walaupun saya mendapat informasi dari sisi yang berbeda, bukan dari Habib Abu sendiri, bahkan ada oknum-oknum sebagian besar dari Komisi 3 yang menyatakan ini masih kilometer 50. Nanti kalau sudah kilometer 100 baru kita temui. Ya, mudah-mudahan menuju kilometer 100 keluarganya ada di dalamnya nanti. Yang kedua, kita belum bisa menemui karena kita akan mendiskusikan dengan partner kita, yaitu kepolisian. Sementara Kapolri di saat RDP dengan Komisi 3 telah menyatakan apabila ada novum baru akan ditindaklanjuti. Saya yakin Bapak Kapolri menyampaikan itu bukan sekedar basa-basi, dan penyampaian beliau juga ditangkap oleh Komisi 3 yang mana mereka juga tahu bahwa novum itu adanya juga di Polri. Kalau mereka menerima kita, mereka akan berhadapan-hadapan dengan informasi yang akurat, yang detail, yang sangat mengerikan, dan di dalamnya termuat kekejaman dan kesadisan yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh keluarga, oleh tim pengacara, dan salah satu yang mewakili TV3 nantinya. Pada kesempatan ini izinkan pimpinan saya memperkenalkan dari keluarga korban yang hadir pada hari ini, yaitu Ustadz Syuhada Ali Syahruli mewakili orang tua almarhum Faiz. Yang kedua,
Bapak Dainuri, orang tua almarhum Muhammad Lutfi Hakim. Yang ketiga, Bapak Mulyana dan Ibu Monalisa, berikut saudaranya dari almarhum Suci Kadafi. Yang keempat, Bapak Mustafa, kakak dari almarhum Muhammad Reza. Yang kelima, Ibu Herlina, orang tua dari almarhum Ahmad Sofyan beserta saudaranya Bapak Ridwan. Yang keenam, keluarga dari almarhum Andi Oktiawan, mohon maaf berhalangan hadir. Jadi pimpinan dan fraksi PKS, wabil khusus dari PKS, kadang ketidakhadiran mereka ini bukan karena mereka menganggap masalah ini tidak penting, tapi sangat banyak kendala dari mereka, dari sisi waktu, dari sisi terikatnya aktivitas, dari sisi transportasi, dan banyak karena mereka rata-rata dari keluarga tidak mampu. Itulah yang mendasari kita dari pengacara membantu dengan sukarela yang saat ini di bawah koordinasi yaitu saudara kita yang tercinta Saudara Ajis Yanwar, yang kedua Habib Ali Al-Atas, yang ketiga Dwi Haryadi, yang keempat Sumadi Atmaja, yang kelima Muhammad Fikri, dan yang keenam Bapak Marwan Batubara mewakili TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan kilometer 50. Dan yang terakhir, kita yang mendampingi para keluarga dan pengacara, yaitu saya sendiri, Yusuf Muhammad Martak, dan Mahfudz Nursasi, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Sekretaris Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Habib Muhammad Al-Atas, selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Berikutnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, yaitu Kiai Kohar Al-Qudsi, dan didampingi oleh sekjennya Ustadz Uus Solahuddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada di tempat ini, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh teman-teman nantinya akan mendapat ridho Allah dan mendapat kemudahan. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa, tapi saya yakin dari Partai Keadilan Sejahtera akan mampu melunakkan hati Komisi 3 dan mampu memberikan pencerahan seandainya mereka mendapat hidayah dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir di ruangan ini dari 3 komponen akan siap hadir kembali untuk menjelaskan, karena kalau hanya merangkum dan mendengar berita-berita yang ada di media, yang jelas pasti tidak berimbang. Dan insya Allah setelah dijelaskan nantinya satu persatu atas peristiwa tersebut, insya Allah akan mendapat masukan yang bulat, dan insya Allah masukan ini mungkin 70% yang belum pernah terangkat di media. Untuk itu, demi menyikat waktu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, saudara sekalian, dengan peristiwa tadi, kita mau berpikir apa? Bagaimana kita memahami peristiwa? Wakil rakyat yang dulu waktu mau jadi wakil, sok-sokan jadi wakil itu, mengemis-ngemis suara kepada rakyat, datang ke tempat-tempat kumuh, menggendong anak kecil telanjang, ya, membagi-bagikan sembako, mungkin melempar-lempar kaos segala macam, ya. Aduh, sok merakyat segala macam, menghibah-hibah. Tapi begitu mereka mereka jadi wakil rakyat, sama sekali tidak menolong rakyat yang diwakilinya. Sama sekali. Mereka memang mewakili rakyat, tapi mewakili dalam kemewahan. Mereka memang mewakili rakyat, tapi mewakili dalam fasilitas yang berlimpah ruah. Mereka memang mewakili rakyat, tapi mewakili dalam hal kunjungan jalan-jalan ke luar negeri. Mereka, pokoknya mewakili rakyat memang, tapi dalam hal-hal yang kenikmatan dan fasilitas yang berlimpah ruah. Tapi ketika rakyat datang untuk mengadu, untuk melaporkan situasinya, mohon bantuan, mereka sebagai wakil rakyat yang mempunyai mandat dan kekuasaan khusus dilindungi oleh undang-undang, mereka tidak mau terima, bahkan keluar ucapan yang sungguh sangat menyakiti hati. Orang-orang itu yang merasa terhormat itu, anggota dewan itu, apakah tidak merasa bahwa ucapan itu menyakiti hati keluarga korban? Bagaimana kalau terjadi pada keluarga mereka, pada anak-anak mereka, pada ponakan mereka, kepada keluarga kerabat mereka? Sungguh dahsyat, buta, tuli, nurani para wakil rakyat kita. Ya Allah, kami rakyat sungguh benar-benar
tidak tahu apa lagi selain berdoa kepadamu ya Allah, doa yang mungkin yang terbaik, mohon beri mereka hidayah ya Allah. Kan begitu. Kalau Anda punya cukup rasa bijak, sabar, mungkin doa Anda beri mereka hidayah. Tapi kalau kalian, saya tidak punya cukup rasa bijak, rasa sabar, mungkin doa, ya Allah, azablah mereka dengan azab yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.